Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sidi, NIM 41221425. Saya dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra dengan adanya mekanisasi pertanian. Karena dengan adanya mekanisasi pertanian ini banyak pengangguran. Namun dengan adanya mekanisasi pertanian menyebabkan kebutuhan tenaga kerja berkurang. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman pada saat ini, kita tidak heran jika teknologi juga berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah dari segi pertanian. Sehingga masyarakat merasa sangat terbantu dan menghemat biaya serta meringankan pekerjaan karena adanya mekanisasi pertanian atau teknologi pertanian saat ini dalam mengolah lahan dan bertani. Hampir semua masyarakat menggunakan teknologi pertanian saat ini dalam proses pengerjaannya, baik dari awal pengerjaan, baik dari pengolahan lahan, terus penanaman, pemeliharaan, hingga proses pemanenan. Mengapa? Karena dengan adanya teknologi ini itu sangat mempermudah proses pengerjaan. Tidak hanya itu, hal ini juga sangat bisa meringankan pekerjaan masyarakat atau para petani dalam proses pengerjaannya tadi, dan juga diharapkan untuk bisa meningkatkan hasil panen itu agar bisa meningkat dengan adanya mekanisasi pertanian ini. Tetapi ada juga interaksi masyarakat. Di masyarakat sendiri itu setelah adanya teknologi pertanian atau mekanisasi pertanian ini sangat memberi perubahan dalam masyarakat. Karena di masyarakat sendiri yang dulunya dia itu bekerja dalam pertanian itu sering menggunakan tenaga manusia, sering menggunakan contohnya menggunakan tetangganya sendiri untuk diajak bekerja. Namun sekarang dia tergantikan oleh teknologi. Jadi tali persaudaraan di masyarakat berkurang dan juga kurangnya solidaritas antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Interaksi sosial masyarakat sebelum masuknya mekanisasi pertanian ini atau teknologi pertanian ini, mereka sangat terbantu dengan adanya buruh atau tetangga yang diajak bekerja oleh tetangganya sendiri yang membutuhkan, bisa saling membantu, tolong menolong. Misalnya pada proses penanaman padi, dari awalnya dia membajak, dia membutuhkan tetangganya sendiri dengan menggunakan alat tradisional, contohnya kerbau atau cangkul dan seterusnya, sehingga sampai proses penanaman padi. Sampai setelah penanaman padi, pemeliharaan atau pembersihan gulma itu, setelah itu proses pemanenan sendiri. Dulu dia menggunakan sabit secara bersama-sama, dia dengan orang banyak. Sekarang dia tergantikan oleh teknologi, yaitu ada yang menggunakan dores dan juga alat yang sekarang sudah turun atau canggih. Dia langsung turun ke sawah tanpa dibutuhkan orang banyak, hanya 2 atau lebih orang yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Namun hal ini sedikit demi sedikit di masyarakat dengan adanya teknologi ini, yang dulunya dia saling tali persaudaranya itu sangat kuat dan solidaritas antar masyarakat itu kuat, namun sekarang ini sedikit demi sedikit
akan hilang atau punah setelah masuknya teknologi pertanian pada saat ini. Tidak hanya itu, dengan hadirnya atau adanya mekanisasi pertanian saat ini, teknologi pertanian juga menjadikan dengan adanya mekanisasi pertanian ini juga menjadikan penyumbang pengangguran terbesar. Karena sebelum adanya teknologi, masyarakat yang biasanya bekerja di bidang pekerjaannya itu di bidang pertanian, dia sekarang tergantikan oleh teknologi atau dia tergusur oleh teknologi. Kan kasihan kan? Jadi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat tersebut, tetapi kita juga harus bisa saling merangkul satu sama lain. Namun sekarang menjadi sedikit yang dibutuhkan, hanya dibutuhkan hanya beberapa orang saja kalau kita menggunakan teknologi pertanian. Sehingga yang dulunya masyarakat bekerja dengan pekerjaan yang biasanya itu sekarang sudah tergantikan oleh teknologi. Tapi tidak boleh dilepaskan. Pada ada pandemi kemarin, karena yang kuat dalam ekonomi itu adalah dari bidang pertanian. Pengangguran berkurang juga. Yang dulunya masyarakat itu bekerja keluar kota, entah itu bekerja di bangunan, terus di hotel, terus di kantor-kantor, kan banyak pemecatan, PHK, dan segalanya. Mereka pulang ke kampung dan mereka banyak juga terjun ke dunia pertanian, dan alhamdulillah dia ada yang tetap bekerja di pertanian, tidak kembali ke asal pekerjaannya yang pertama atau semula. Jadi pertanian juga memberikan dampak baik bagi mereka-mereka yang belum pernah merasakannya. Nah, respon masyarakat dalam hal ini banyak menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung dengan adanya mekanisasi pertanian, dan tidak sedikit pula yang menolak dengan adanya atau dengan hadirnya mekanisasi pertanian ini. Maka dengan hadirnya mekanisasi pertanian atau teknologi pertanian pada saat ini juga memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sendiri yang pertama yaitu bisa menghemat biaya atau mengurangi biaya lah, terus membantu meningkatkan produksi dan pendapatan. Terus yang ketiga, mekanisasi pertanian juga membantu mempermudah cara pengerjaan para petani. Terus dampak negatifnya itu yang pertama itu melemahnya ikatan sosial pada masyarakat. Sepertinya contoh yang tadi itu biasanya dia itu dikerjakan oleh manusia atau orang-orang yang biasanya nanam padi itu atau panen padi dibutuhkan orang-orang banyak, sekarang udah digantikan oleh teknologi. Terus dampak negatif yang kedua yaitu pengangguran, ya, karena tergantikan oleh teknologi. Terus dampak yang ketiga yaitu perubahan sistem ekonomi atau mata pencarian, karena yang dulunya orang-orang itu bekerja sebagai buruh atau bertani entah itu pada perkebunan atau pada orang yang memberikan pekerjaan di bidang pertanian, dia sekarang berpindah tempat untuk mencari mata pencarian, entah itu di bidang selain pertanian, baik itu di kuli lah istilahnya, di selain bidang pertanian. Kan kasihan, tetapi itu semua pasti ada solusinya. Jadi saran saya untuk sekarang dengan adanya mekanisasi pertanian ini, pemerintah
harus juga melihat dengan hadirnya atau memberikan teknologi pertanian, apakah masyarakat ini sudah ada tempat atau sudah ada tempat penggantinya untuk masyarakat yang pengangguran, yang dulunya bekerja sebagai buruh tani, apakah sudah ada wadahnya. Ya kalau dia memiliki lahan, dia bisa bekerja sendiri, tetapi yang tidak memiliki lahan kan dia otomatis buruh kan. Jadi ya pemerintah harus memikirkan itu juga. Dan juga kalau bisa memberikan seperti sekolah untuk masyarakat untuk mengenai proses mekanisasi pertanian untuk penggunaan alatnya sendiri itu. Nah, dan yang kedua saran saya untuk masyarakat yang dulunya yaitu tali silaturahminya kuat, sekarang berubah, maka harus diperbaiki. Terus gotong royong penting dalam masyarakat, tetap baik-baik saja lah. Jadi tidak ada saling ada rasa menyalahkan, karena kita juga harus berproses kan, tidak mau kita harus tumbuh di dalam lingkup yang begini-begini saja. Masa pertanian di Indonesia ini belum bisa dikatakan modern, karena kenapa? Karena tidak semua daerah masih belum bisa tersentuh oleh teknologi pertanian. Maka dari itu mari kita bersama-sama berproses untuk bisa pindah ke mekanisasi atau penggunaan alat teknologi agar pertanian kita maju dan dikenal oleh dunia bahwa Indonesia sudah menggunakan pertanian yang modern, baik dan memiliki kualitas tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dan khususnya kepada dosen pembimbing, kepada dosen pengajar mata kuliah saya yaitu Pak Ahmad Hadi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang baik, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.